dan Solina Lumantoruan. kita berdua hadir lagi di layar kaca Anda kalau misalnya sudah hari Senin jam setengah 4 sore di JTV. Ada apa ya? Ada Rumah Bahasa. Ya pastinya di program Pesona Bahasa. Salam literasi. Masih dengan kita berdua yang ceria-ceria di sini, Harus ya kan? Nah, hari ini mungkin setiap pemirsa tuh nungguin setiap minggu tuh mau bahas apa sih gitu Iya, tentang bahasa, temanya selalu berbeda. karena mungkin mereka berpikir bahwa bahasa itu ya itu aja, bahasa Indonesia yang baik dan benar, penulisan yang baik dan benar. Ternyata nggak sesimpel itu ya, Ari. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang apa, Ari? Nah, hari ini kita akan membahas tentang berbahasa Indonesia ala profesi dokter. Kenapa harus dokter? Kenapa harus dokter? Karena seperti yang kita ketahui bersama nih, dokter ini memiliki bahasa-bahasa tersendiri. Betul. Dimana bahasa-bahasa dokter ini memang harus kudu wajib banget dimengerti oleh pasiennya. Betul. Karena semua pasien yang datang ke dokter itu bukanlah pasien-pasien yang maaf kata ini menengah ke atas dengan bahasa-bahasa yang agak sulit. Jadi mereka itu pastinya mencari bahasa-bahasa yang mudah banget dimengerti, baik dari menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Betul, karena profesi dokter ini salah satu profesi yang sangat penting sih, karena keberlangsungan hidup manusia seperti itu. Nah, karena itu pun juga dokter ini pun juga harus bisa menyampaikan sesuatu agar si pasien ini tidak terlalu panik dengan apa yang penyakit yang ia derita gitu loh. Karena riset mengatakan bahwa 9 dari 10 pasien yang datang itu sering menanyakan maksudnya apa, Dok? Iya. Maksudnya apa, Dok? Seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas kira-kira berbahasa Indonesia ala profesi dokter itu seperti apa. Terus juga apakah ketika masa kuliah itu ada pelatihan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Nah, itu lagi nih jadi masalah. Karena pendidikan dokter itu nggak lama, nggak sebentar. Nggak sebentar, nggak lama. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan SCAT aja udah 4 tahun kurang lebih ya SCAT kan? ya? Iya, SCAT. Terus juga dia akan melakukan koas. Setelah koas Dan lain sebagainya. ada internship. Ya, aku nggak tahu, mungkin karena bini Anda dokter ya, jadi dia tahu gitu. Ya, jadi untuk mendapatkan profesi dokter itu bisa memakan 6, 7 sampai dengan 8 tahun. Nah, oleh sebab itu karena bukan cuma istri Bang Ari yang dokter, jadi Bang Ari banyak tahu. Nanti di Rumah Bahasa aku mau tanya-tanya sama yang ganteng-ganteng, siapa tahu jadi orang rumah juga. Nah, gitu. kebetulan nih pemirsa, hari ini tamu di Rumah Bahasa ada 2 orang dokter yang sangat luar biasa, masih muda. Ganteng? Kalau menurut aku masih gantengan aku sih. Terserah Anda. Karena kalau cowok kok mau cowok ganteng tuh agak aneh Iya, gitu dan ya. ini komplit sih menurut aku, ganteng, dokter, orang bahasa lagi gitu loh. Kita mau kenalin satu-satu nggak? MC mahal lagi MC. aku. Oh, itu kamu. Oke. Jadi Baik hati. Dan satu lagi aku tambahin deh. apa? Kamu baik hati. Oh, terima gitu. kasih. Nah, berbicara masalah narasumbernya, pertama kita akan mengenalkan ada Dr. Muhammad Afif, seorang dokter juga. Ya benar. Halo Dr. Muhammad Afif. Duta bahasa juga loh. Oh iya? Dr. Afif, iya. Seriusan? Duta bahasa Provinsi Jambi. 2014. 2014. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya ampun senyumnya. Aduh. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah bang. Sekarang tugasnya di mana? Rumah sakit mana? Kebetulan sekarang lagi mengikuti program dari Kementerian Kesehatan bang. Oke. Itu Bang, ada program- Bang, simpang berapa, Bang? Ojek saya. Kari. Oh Kari ya. Jadi Kari sekarang aku lagi ikut program Nusantara Sehat, program dari Kemenkes Republik Indonesia. Wow. Kebetulan penempatan di Puskesmas Sungai Bahar 1 di Muaro Jambi. Di daerah di Sungai Bahar. Itu rumah sakit Keren nggak loh. sih? Bukan puskesmas? Kalau aku kebetulan di Puskesmas Kari. Ada puskesmas Sungai Bahar? Ada di Unit 5. 5. Itu dipecat kamu jadi orang Dokter Yogi Bahar. masih di sana? Dokter Yogi masih. Masih ya, nanti salam Nanti ya. dong Oh, siap. ngobrolnya nanti kamu lagi makan apa nanti ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, soalnya Dokter Yogi itu adalah teman aku waktu aku masih di Sungai Bahar. Iya, dan Dokter Yogi ada juga di sini. Udah pernah datang Bukan juga ke dokter, sini. iya gitu. juga ya. Nah, tapi kalau yang ini, Soalnya Dokter Yogi nunggu-nungguin udah senyum-senyum. kalau ini YT. Iya ya. Dokter Yogi Putih kalau di sana. Ini Yogi Mariadi yang ini. Ada. Oh iya, yang kedua ini Di pernah rumah, mampir. Pernah mampir di Rumah Bahasa, dan yang menjadi ciri khasnya itu senyumnya manis banget dokter yang satu Dan ini. dia memiliki lesung pipit. Betul. Rambutnya lurus. Yang gitu dong Anda. Dia bergelombang rambutnya. Dia curly karena Oke. moto-moto syuting Halo kan. Dokter Yogi. Hai, Kak Solina, Bang. Sehat nggak? Muhammad Yogi Alhamdulillah, Mariadi. Nah, ini Ini adalah pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2020 yang juga baru saja selesai menyelesaikan pendidikan dokternya. Tentu saja ada yang istimewa tapi bukan tamu. Papa kita semua, papa segala bangsa, Papa Syaiful Bari Lubi. Assalamualaikum, Pak. Ya, Wih, waalaikumsalam. Kak Ari yang ganteng, Kak Solina yang ganteng. Hari ini saya Cantik. senang Ganteng. karena kok ganteng lagi? Ya, udah 2 kali dong, 2 kali yang cantik dong. ya. Hari ini selalu selamat sore pemirsa dimanapun Bapak Ibu
saudara semua berada, semoga corona secepatnya undur diri dari kita Amin. semua. Amin. Iya, pesannya masih sama. Itu ya, setiap minggu, setiap Iya. episode itu aja pesannya, nggak lain, nggak bukan. Iya. Semoga corona cepat minggat dari Indonesia dan dunia. Oleh sebab itulah kita nobatkan papa kita menjadi papa segala bangsa hari ini. Dan papa pengusir corona. Ya benar, Selina. Ini aku penasaran banget dengan bahasa-bahasa dokter itu seperti apa dan Iya. bagaimana. Terus pelatihan-pelatihan mereka tentang bahasa itu seperti apa dan bagaimana juga. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan langsung mengulik secara jelas lagi dengan kedua dokter kita yang sangat luar biasa, jauh loh dari Sungai Bahar. Untuk itu tetap bersama kami di Pesona Bahasa. Salam Literasi. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pesona Bahasa. Salam Literasi. Kita udah membentuk kelompok diskusi di sini berempat, diskusi. Oke, udah kelihatan dong. Nah, ini dia. Kamu harusnya maju nih, Gi. Maju. Jadi ada Oke. Dokter Yogi dan juga ada Dokter Afif. Afif. Nah, kita mau ngobrolin nih dokter-dokter berdua di sini banyak kesulitan-kesulitan dalam menyampaikan pesan atau edukasi saat berhadapan dengan pasien. Ya. Nah, kalau di kedokteran ini kan yang dipelajari bahasanya sulit ya. Kebanyakan memakai bahasa Latin gitu kan, Bahasa yang lain. kedokteran juga, bahasa medis. Yang kita sebenarnya orang awam tuh susah untuk Ya dimengerti. kayak, oh Bapak terkena epilepsi. Iya. Apa itu? Ayan Pak Ayan. Nah, baru ngerti. Baru ngerti. Ah. Diabetes, kencing manis diabetes Diabetes, gitu ya. ah, Itu terus- mungkin akan sangat membantu. Ya. Ini kita tanya langsung sama dokter Afif dulu deh kayaknya. Gimana tuh, Dok? Hal-hal yang sering dihadapi seperti itu dalam lapangan gitu ya. betul. Jadi sebetulnya betul tadi yang kayak kakak bilang bahwa dalam proses belajar mengajar kita kan banyak sekali penggunaan bahasa asing yang disisipkan dan nanti akan diadaptasi sebagai bahasa medis. Dan itu dalam proses belajar mengajar di kedokteran emang biasa gitu kak. Iya. Cuma yang menjadi kendala adalah begitu dokter bertanggung jawab untuk mengedukasi pasien dan keluarganya mengenai penyakit tertentu yang diderita oleh pasien itu. Nah mungkin di situ sih yang menjadi tantangan kita, terutama untuk semua tenaga medis kali kak ya. Karena kan untuk memberikan informasi ini kadang berlapis. Betul. Kadang dari dokter sudah menyampaikan bahwa ini penyakitnya A, kemudian nanti akan diteruskan lagi oleh apoteker saat pemberian obat dan macam-macam. Itu takutnya atau ya walaupun nggak sering tapi beberapa kejadian ada pengertian dari dimana nanti dokter bilang bahwa oh ini tadi kayak Kak Ari bilang epilepsi gitu. Iya. Kemudian ditransfer di luar itu jadi bahasanya kayak kejang demam padahal itu berbeda gitu. Betul, betul. Sehingga mungkin penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia medis ini perlu diperhatikan dan dimengerti oleh semua lapisan dari profesi kedokteran itu sendiri. Jadi tidak hanya dokter tapi semua tenaga medis mungkin. Oke. Enak ya? Full Benar. juga sih informasi yang seperti ini sangat, Harus. sangat perlu. Nah, untuk Yogi sendiri, menurut kamu tantangan terbesar buat kamu di untuk profesi ini seperti apa? Kalau kamu ini kan lebih mumpuni nih berdua, dokter-dokter berdua sebagai contoh juga untuk masyarakat, untuk dokter-dokter yang lain, karena memang juga menjadi duta bahasa seperti itu. Kalau menurut Yogi gimana? Kalau menurut Yogi, berbahasa secara benar dalam susunannya, terus juga disampaikan secara baik, Oke. itu merupakan apa ya masalah dalam semua profesi ya Kak Solina. Jadi tidak cuma bidang medis saja yang punya masalah seperti itu. Nah itulah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam menyampaikan pesan atau informasi ke masyarakat. Namun saya melihatnya bidang medis itu memiliki apa ya semacam tantangan yang lebih berat gitu Betul. untuk menyampaikan hal tersebut ke dalam masyarakat. Karena Karena- sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya dengan kosakata bahasa Indonesia kita yang masih nggak terlalu banyak seperti Iya. itu? Jadi memang kalau untuk praklinik ketika di jenjang perkuliahan kita memang dilatih untuk bisa membangun hubungan antara dokter dengan pasien. Jadi ada semacam pembelajaran khusus untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum di luar sana. Oleh karena itu memang yang dipelajari ketika kita perkuliahan itu kan banyak sekali jurnal yang dalam bentuk bahasa asing, misalnya bahasa Inggris ya. Oke. Kita mencari-cari jurnal yang seperti itu untuk memudahi lebih mudah memahami patofisiologi ataupun kenapa penyakit itu bisa menjadi seperti itu atau bagaimana pengobatannya. Jadi memang istilah-istilah medis itu
dalam kalangan masyarakat itu masih kurang populer gitu Kak. Oke. Ya. Jadi intinya mereka ini harus bisa menyederhanakan sebuah bahasa Betul. sehingga Iya. bisa dimengerti. Tanpa melanggar bahasa medisnya begitu ya. Iya. Kalau misalnya Dokter Afif sendiri pernah nggak sih punya pengalaman seperti itu, salah berkomunikasi, maksudnya lawan komunikasinya tuh salah menangkap pembicaraan dari dokter sendiri? Mungkin bukan salah menangkap ya Kak, tapi kayak tadi kayak Kak Ari bilang menyederhanakan. Kadang kita sendiri itu harus memproses lagi nih Kak. Oh ini diagnosanya hemoroid misal. Oke. Secara medis kita akan mendiagnosa pasien itu dengan hemoroid. Kemudian pada saat memberikan edukasi ke pasien, beberapa waktu kita agak sering butuh proses lagi. Oh iya, untuk memberitahu mereka bahwa mereka menderita hemoroid apa ya dalam bahasa Indonesia. Oh ternyata wasir misal. Wasir pun kadang di daerah kayak aku yang lagi di Bahar itu tidak semuanya juga paham wasir. Mengerti wasir Jadi kayak ya. ambeien yang lagi. Jadi ada tingkatan, ada level masyarakat di mana penggunaan bahasa itu tidak bisa kita gunakan secara umum. Betul. Jadi kayak istilah hemoroid tadi ya mungkin untuk kalangan masyarakat dengan level pendidikan yang baik bisa kita beritahu itu, dan biasanya mereka juga akan lebih senang karena bisa dicari tahu informasi lebih lanjut di internet misal sekarang kan. Tapi ya harus lihat lagi situasi dan kondisi dari personal pasien itu. Tuh kan bener kan pemirsa. Jadi kalau misal pemirsa nih mendengarkan penjelasan dari dokter, kalau misalnya tidak tahu jangan sungkan untuk bertanya. Iya kan, karena kalau misalnya ketika udah dikasih tahu wasir nih, aduh wasirnya apa ya, mungkin karena perut aku yang sakit. Jadi pergi ke apotek, malah dia beli obat sakit perut. Nah, karena mungkin pengertian dia itu wasir itu adalah Sakit perut. perut. Jadi kalau misalnya pemirsanya nggak tahu sebagai pasien, dok wasir itu apa ya? Tapi melihat begitu lancarnya Ari untuk membicarakan itu, sepertinya pernah mengalami. Bagaimana Kak Ari? Jadi kesaksian ini ceritanya. Sepertinya alhamdulillah. Pengalaman ya? Jangan sampai. Oke. Dari kedua dokter keren ini kita langsung ke Papa dulu deh sepertinya. Pak, kalau Papa sendiri melihat bahasa Indonesia ala profesi medis itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam hal medis atau kedokteran seperti apa? Terima kasih Solina dan Kak Ari pertanyaannya. Gen Papa benar-benar turun ke kamu ya. Sepertinya gitu ya. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih ke Mbak Solina dan juga Bang Ari. Ya tentu memang karena istilah-istilah kedokteran itu adalah istilah-istilah teknis, kita sebagai orang awam juga harus mengetahuinya. Jadi terutama tadi karena tadinya dia berasal atau banyak diambil dari bahasa-bahasa lain, misal bahasa Latin itu yang paling banyak. Oke. Nah, kita harus memahami itu dengan baik agar, ya karena ini terkait dengan nyawa manusia ya, agar tidak nanti sampai ada malpraktik misalnya kan. Jadi harus benar. Makanya juga masyarakat jangan sembarangan, misalnya jangan pintar-pintaran menjadi dokter sendiri. Dia ke toko obat atau ke apa namanya, kalau ke apotek sih sudah pasti belum tentu mereka memberikan obat yang prosedurnya menyalahkan begitu ya. Iya. Tetapi terkadang banyak masyarakat itu dia yang meresep sendiri obat-obat yang akan dikonsumsinya, sehingga kan fatal akibatnya. Nah untuk itu kita sebagai masyarakat harus paham betul apa maksud dari istilah-istilah medis. Jadi kantor bahasa ya punya tanggung jawab bagaimana peran serta kantor bahasa memasyarakatkan istilah-istilah ini sehingga juga masyarakat awam menjadi tahu. Oke, begitu. itu kan dari bahasa lisan ya Pak. Kalau tulisan, semua kalau misal tulisan kita jelek waktu kita sekolah, ini tulisan dokter, tunggu kau jadi dokter dulu baru kau tulisan kau kayak gini. Mama Baru aku bisa sering ngomong jelek gitu. tulisan kalau udah jadi dokter gitu ya. Dan tulisan dokter itu mohon maaf nih dok, selalu jadi bahan candaan orang-orang dimanapun berada begitu. Itu gimana dong Pak? Ini kan dari bahasa Iya. tulisan, bahasa lisannya juga harus kita bahas. Saya banyak menemukan sebenarnya tulisan resep yang jelas-jelas bisa saya baca. Biasanya itu dokternya cantik kan Iya. begitu ya, tulisannya juga cantik. Tetapi nanti kan ada dokter berdua yang bisa menjawab ini. Mengapa misalnya
kalau kita baru selesai berkonsultasi dengan dokter, nanti dituliskan resep, rata-rata bacaannya itu tidak bisa dibaca, kan begitu ya. Karena saya mirip-mirip sedikit dengan Bang Ari yang di rumah itu kan juga bidan atau perawat. Jadi saya misalnya sedikit-sedikit tahu tentang obat, kan begitu ya. Nah, terkadang kita tahu kok yang ditulis itu misalnya kloroquine atau yang sejenis-sejenisnya. Tapi memang ya nanti biarlah dokter berdua yang menjawab. Apa maksudnya? Disengaja tulisan ini tidak terbaca oleh orang awam. Bukan cuma orang awam, Pak, yang nggak bisa bacanya. Orang luar biasa kayak pemerintah kita juga belum tentu bisa baca itu tulisannya. Soalnya kadang Pak tanda garis aja melengkung kayak tanda itu loh yang kalau sebenarnya aku pernah nanya ini sama orang rumah. Orang Jadi, rumah, kalau istri misalnya- gitu dong, jangan orang rumah. Istri. Jadi kenapa dia nulis seperti itu? Pertama karena pengen cepat. Yang kedua pasti apoteker tuh mengerti bener gak sih? Karena kalau misalnya udah diawali dengan P, L itu paracetamol. Oh, gitu ya. Iya, karena nggak ada nama obat yang hampir sama, bener gak sih namanya? Lumayan. Tuh. Lumayan benar, berarti ada nanti salahnya. Ada Kita salahnya bahas. dikit, berarti harus nanti kita akan bahas kulik nanti. lagi. Nah, P, L. Iya. Heeh. kita bahas isu loh di sini. Tapi nggak ada dong yang P, X. Sebenarnya nggak ada ya, Paramek gitu ya. Itu merek dagang bang. Nggak ada ya. Oh, Paramex itu bukan nama obat. Merek dagang. Merek dagang. Jadi nggak ada yang namanya, nanti kamu saya kasih resepnya Paramek yang nggak ada. Paramex yang generik gitu ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Paramek yang paten, itu nggak ada. Jadi aku pemirsa ini sepertinya makin seru aja Seru pembahasan kita. banget. Nanti Tentunya kita akan pemirsa juga, kembali. pemirsa juga pengen tahu kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja di 0741 667 669 atau di 08117747 kita akan tunggu telepon Anda pemirsa karena kita akan break dulu, kita akan ngebahas tentang paracetamol tadi ya sepertinya ya. Tetaplah bersama kami Oke. di Pesona Bahasa. Salam Literasi. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Pesona Bahasa. Salam Literasi. Dan kita udah pindah dong di sini ya kan? Pindah dong, karena Ha-ha. mungkin ini bahasanya akan lebih menarik lagi kalau kita saling berhadap-hadapan. Kalau tadi kan kita gak lihat ke belakang. Iya, begini-begini Kelompok dong. diskusinya gak enak banget. Nggak kelihatan rambut baru aku kan? Iya, betul. Kalau misalnya gini-gini nggak kelihatan. Kan baru banget. dijajanin sama papa ya, baru dikasih jajan sama papa langsung dipakai buat nyemir rambut dong, Pak. Gitu loh. Iya, biayanya 500.000 loh. Ya Pak. Oke. Baik, nah sebelum kita berlanjut nih, Sol, sepatu. Jadi, Aku gak mau deh kamu panggil kayak gitu. jadi Soal sepatu, soal sepatu. Solina. Yang bener-bener dong kamu kalau masih mau kerja. Oh, Siap betin agak ngeri ya Oke, daripada Bu Melani ya. Come on. Oke, siap deh kalau gitu. Nah, untuk dokter muda dan juga Bapak nih kita juga ada video. Di mana video berikut ini kita akan langsung ada yang menanyakan nih suatu hal kepada Pesona Bahasa katanya. Dan kira-kira seperti apakah video pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah? Langsung aja kita simak berikut ini videonya. dia, mukanya harus lagi gini, Bang. Nah, itu dia. Assalamualaikum, Min. Nama saya Eko. Saya mau tanya, apakah istilah di dunia medis dimasukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia? Nah, menurutnya bagaimana? Mungkin kita langsung ke Papa dulu kali ya. Oke, kita lempar ke Papa. Yang lebih suhu, Senior. lebih tua tengganai. Nah, Aku tidak cerdik bisa menahan pandai. tertawaku. Silakan Pak, seperti Iya. apa tanggapan Pak? KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namanya juga kamus besar ya, meskipun yang namanya kamus begitu hari ini ada edisi revisi kan begitu ya. Nanti setelah selesai direvisi ya besoknya sudah lahir lagi kata yang baru. Artinya tidak ada sebuah kamus yang benar-benar lengkap. Nah, KBBI tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada misalnya kamus istilah fisika, kamus istilah kimia, kamus istilah biologi, Oke. kamus medis, kamus seni drama, kan begitu ya, kamus kehutanan. Semua itu sudah ditelan oleh KBBI. Jadi
kosakata yang terkait dengan medis itu sudah dimasukkan ke dalam KBBI. Makanya KBBI itu besar karena kamus-kamus kecil yang merupakan kamus istilah bidang keilmuan sudah ada di dalamnya. Jadi kamus kedokteran sudah ada di dalam KBBI itu. Hanya saja memang dia terbaur sesuai dengan entry atau lemanya. Lema itu maksudnya kata, kata utama dalam sebuah kosakata itu. Jadi kalau tadi itu pertanyaannya, ada dalam KBBI istilah-istilah dalam medis atau dunia kedokteran. Oke, berarti ada. Jawabannya adalah ada. Ah, iya. Akut tuh kan. Kalau akut tuh di dalam KBBI ada artinya itu terjadi secara mendadak. Beda sama kronis. Kalau kronis kan terjadi secara berlangsung lama dan persisten gitu, menetap. Itu Seperti beda itu. akut ya? Ya, Akut dan sama kronis. Aku kira sama loh selama ini. Aku nggak bisa akut. Itu juga sering salah tuh masyarakat dalam memahami akut dan kronis itu. Masa dia bilang aku nggak bisa akut dia, itu angkut. Itu angkut ya. Iya. Kamu kan angkut jurusan Ciparimbo ke Angkutan. Aku Angkot kadang dong dia. bercanda kamu jelek deh, bener. Oke, aku kayaknya ke Papa satu lagi ada pertanyaan yang agak tersimpan di hatiku. Apa gitu. itu? Apakah dimungkinkan ada kamus kedokteran gitu, Pak? Satu gitu dari, tapi terbitannya kerjasama dari kantor bahasa sama pihak medis seperti itu. Karena ini cukup meresahkan juga untuk memahami bahasa-bahasa kedokteran ini seperti itu, Pak. Iya, jawabannya pasti ada, malah banyak kamus dunia kedokteran. Jadi ada, ya betul. kamus yang bidang kedokteran yang menjadi makanannya sehari-hari anak-anak kedokteran itu bukan hanya satu kamus. Jadi kalau kita misalnya mendengar apa kamus yang terkenal Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia, ya tidak jauh-jauh dari kamusnya John M. Eccles dan Hasan Sadili. Jadi itu contohnya misalnya. Jadi kamus kedokteran itu ya banyak, biasanya ditulis oleh ahli-ahli kedokteran. Jadi pasti banyak. Jadi silakan saja misalnya berselancar atau berjalan-jalan ke toko buku. Maaf. Sekali lagi maaf. Maaf lagi. Jangan-jangan sebenarnya kode corona. apa ya? Ya, kita bisa Lagi kemarau Pak di sini Pak. Maklum ke ya Pak. toko buku untuk mencari kamus-kamus kedokteran, pasti banyak. Iya. Tapi tau nggak, Papa batuk, aku takut loh. Kenapa? Aku takutnya dia nggak ngodein, ini pandemi coy. Yang takut tadi Dokter Yogi. Agak ngindar dikit. Oke lah kalau gitu pemirsa, sekali lagi kami mengundang Anda untuk yang ingin langsung bertanya sama ada dokter-dokter muda kita di sini dan juga ada papa kita di sini. Anda bisa langsung telepon aja ke nomor 0741667669 atau 0811 747 437. Iya. Bisa berkomunikasi bersama dengan kita di sini. Iya. Kalau misalnya kita berdua nggak bisa jawab ya udah. nih pendam nomor aja. teleponnya nih di sini nih. Tuh. Wow. Oke. Oke. Yaudah deh kalau gitu kita akan tanya lagi sama dokter-dokter yang ganteng, tapi lebih ganteng satu tingkat dari mereka. Terserah Anda. Nah, untuk dokter Afif nih, seberapa sebenarnya di berbahasa Indonesia ala profesi kedokteran itu bagaimana sih? Jadi kayak yang udah kita bahas di awal tadi Kak, berbahasa dalam dunia kedokteran itu menurutku harusnya secara garis besar bisa kita bagi dua gitu. Ada yang secara akademis untuk dipahami sesama profesi dokter atau sejawat dokter, dimana mungkin memang tidak bisa dipisahkan juga Kak, kayak istilah-istilah medis yang diadaptasi dari bahasa Latin, kalau semuanya akan di bahasa Indonesia kan mungkin akan kesulitan juga. Karena emang ada bahasa yang sudah dibakukan secara mendunia dan itu emang pakai bahasa yang asalnya dari Latin. Nah mungkin dalam tingkatan akademis kita akan tetap seperti itu, tapi mungkin ada penambahan dalam materi berbahasa Indonesia bahwa pada saat bahasa itu dikomunikasikan dengan masyarakat akan lebih gampang diterima oleh masyarakat awam. Seperti yang tadi udah kita bahas. Jadi kayak penggunaan bahasa-bahasa medis sejenis hemoroid misal atau epilepsi yang tadi dibahas sama Kak Ari, atau juga ada istilah seperti dalam situasi sekarang Kak Ari. Ini kan kita dalam situasi pandemi akibat COVID-19. Nah, ada istilah new normal, tiba-tiba lahir istilah baru di dunia medis yang harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian menjadi tanda tanya adalah new normal seperti apa gitu ya. Dan kemudian itu kita harus cepat untuk memproses bahasa ini agar lebih bisa diterima oleh masyarakat umum. Dan akhirnya kemarin disepakati new normal itu dalam dunia kedokteran, kita akan menggunakan istilah
adaptasi kebiasaan baru gitu. Jadi lebih spesifik bahwa protokol kesehatan dengan istilahnya normal itu semua dialih fungsikan penggunaan bahasanya dengan bahasa adaptasi kebiasaan baru tadi. Mungkin seperti itu. Bener banget dong. Jadi kalau misalnya tugas-tugas dari tenaga medis ini sebenarnya luar biasa, bukan hanya mereka harus mendiagnosa atau mendiagnosis Diagnosis. penyakit pasiennya, melainkan dia juga harus bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat sederhana sehingga si pasien pun juga mengerti dan tahu solusinya itu seperti apa. Karena kebanyakan nih kalau misalnya cuman nih yang saya tahu Banyak taunya ya Anda. yang saya tahu kalau dari dokter ke dokter dia lebih nyaman menggunakan bahasa medis. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya nih salah satu dokter jaganya terus melaporkan hasil pasien ke dokter spesialis itu menggunakan bahasa medis di depan orang banyak, itu tujuannya satu, mungkin agar si pasien yang mendengar itu tuh tidak begitu khawatir dengan Betul. penyakit dia. Salah mungkin. satunya ada tujuan seperti itu. Termasuk kalau boleh diungkit lagi yang tadi ada tujuan tulisan dokter yang Tulisan jelas. dokter ya itu tadi PR. Iya, itu sebetulnya kami pernah dikasih tahu oleh dosen bahwa zaman dulu itu emang ada pengajaran untuk penulisan dokter yang seperti itu. Tapi makin ke sini kita itu emang diminta untuk lebih bagus, lebih rapi. Bahkan sekarang masyarakat ada hak untuk menanyakan jika ternyata resep itu dirasa kurang jelas gitu Kak Ari. Jadi Kak Sol nggak perlu takut lagi kalau ternyata dirasa bahwa tulisan resep itu kurang dimengerti, bisa untuk konfirmasi. Oke. Nah ini aku mungkin ke Yogi dulu deh. Udah bisa dipanggil dokter nggak sih? Dokter muda sih. Dokter muda, iya, gitu karena ya. udah selesai koas. Oke, dokter muda Yogi. Ini tentunya dokter muda Yogi ini pasti punya kelebihan dibandingkan teman-teman sejawat yang lain yang memang bukan berada di kantor bahasa seperti itu. Kelebihannya Yogi, dokter Yogi tentu lebih mengetahui lebih banyak tentang bahasa ini dan bagaimana penggunaannya. Itu seberapa besar manfaat yang kamu terima dari kamu sebagai apa? Duta bahasa ya, duta bahasa pemenang satu sekaligus lagi. tenaga medis. Iya, pemenang Jelas satu. manfaatnya itu sangat besar ya Kak Solina. Kenapa? Karena dalam kita nanti terjun ke dalam dunia praktek atau di dalam rumah sakit itu kan harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi kalau misalkan kita nanti akan ditempatkan di tempat-tempat daerah, misalnya di pelosok tapi bukan di provinsi Jambi, misalnya di Sulawesi. Tentu kan saya yang dasarnya ini orang Jambi tidak mengerti dengan bahasa Sulawesi. Nah itulah mengapa bahasa Indonesia ini sangat membantu gitu. Jadi kan di mana-mana mau ditempatkan di mana-mana bahasa Indonesia itu akan selalu digunakan. Dan tentunya balik lagi ke pembahasan kita di awal tadi bahwa pada saat jenjang perkuliahan kita sudah dilatih untuk membangun hubungan antara dokter dan pasien, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik agar pasien itu dapat menerima apa yang kita ucapkan sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran antara dokter dan pasien oleh dokternya seperti itu. Ya, untuk Dokter Afif juga mungkin akan pertanyaan yang sama. Adakah hal yang dilakukan sebagai duta bahasa? Kalau duta bahasa kan nggak dilepas ya gelarnya seperti itu. Dia kan tetap jadi duta bahasa sekalipun ada duta bahasa di tahun-tahun berikutnya. Kontribusi seperti apa yang Anda lakukan untuk profesi Anda saat ini untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Betul, jadi kayak yang tadi udah dijawab sama Yogi Kak, sedikit banyak akhirnya kita merasa ada tanggung jawab. Jadi mungkin tentu dalam profesi kami ini salah satu komponen penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dari masalah medis yang dialami oleh pasien dengan bagaimana mereka dapat menerima keadaan tersebut atau mentata laksana mereka. Nah sehingga saya sepertinya memiliki tanggung jawab dibanding teman-teman yang lain, paling tidak untuk mengajak sesama sejawat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebisa mungkin dalam penata laksanaan di kegiatan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu. Dan yang paling gampang adalah penggunaan media sosial agar kita ikut serta dalam menyebarkan informasi terkait dari penggunaan bahasa dan istilah-istilah baru khususnya di bidang medis tadi. Oke, itu keren banget ya kalau kita misalnya, terima kasih banyak loh. Ini penjelasannya sangat bagus sekali sehingga pemirsa di rumah pun juga pastinya mengerti. Dan itu uniknya rumah bahasa ya. Ya, semua Itu kita uniknya, bahas di semuanya sini. kita bisa bahas. Mulai dari dongeng, terus juga sekarang tentang tenaga medis dan lain sebagainya. Dan kalau kita kembali ke Papa nih sebagai Kita break dulu kayaknya. Kita break ya? Iya, Ari kita break sayang dulu. banget padahal aku pengen ngomong sama Papa. Sambil kita nunggu telepon dari pemirsa di Kamu rumah. tahu nggak aku mau ngomong apa Papa? Ngomong apa? Nanti aja. Di kantin masih ada ikan. Oh.
apalagi kurang fit kayaknya. Sepertinya begitu. Iya, senyumnya agak layu. Oke, kita break dulu. Yaudah deh, kalau Setelah gitu yang pemirsa, satu ini. Jangan kemana-mana, Jangan tetap kemana-mana. bersama kami karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi. Baik, balik lagi bersama saya Ari Giordani dan juga ada partner saya. Solina yang cantik. Itu tidak benar. Kita berdua Benar masih dong. ada di Pesona Bahasa. Salam literasi. Tapi Tadi- bener loh, kamu cantik loh. Terima kasih. Bulu mata kamu panjang. Ini palsu dong. Oh iya, aku baru mau ngomong Iya. gitu kan. Jadi kehidupan yang cantik-cantik dari Solin ini semua palsu pemirsa. Hati saya nggak palsu kok. cantik. Siap. By the way, nggak jadi lah. Udah tanyain papa tuh, papa Oh iya. nungguin kamu tadi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Jadi gini loh, Pak. Kita kan dari tadi berbicara bahasa medis dan bahasa medis nih Pak. Jadi yang Ari khawatirkan dari apalagi Dokter Afif ini kan dia tugasnya ke daerah. Dimana kalau ke daerah ini kalau misalnya si dokter ini tidak dapat memberikan edukasi yang benar, khawatirnya malah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan dengan kata-kata malpraktek nih. Bener gak sih? Nah pertanyaannya adalah pokoknya seperti apa sih kira-kira cara Bahasanya. kita untuk bisa menanggapi atau juga menanggulangi dari bahasa-bahasa medis Supaya nggak sulit-sulit banget. dapat dimengerti dengan Gitu. orang-orang yang ada di daerah nih Pak. Kalau Ada dari masukan kantor atau bahasa gimana? Dari sendiri. kantor bahasa seperti apa nih tanggapannya? Ya, baik. Terima kasih Bang Ari. Sebenarnya kita ya ikut membantu mengedukasi masyarakat, memberitahu yang terkadang memang hal-hal sederhana terkait bahasa dan di dunia medis sebenarnya itu maksudnya berbeda. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dokter Apip misalnya terkait dengan tulisan, mengapa zaman dahulu itu tulisannya dibuat tidak terbaca. Salah satunya mungkin takut disalahgunakan oleh pasien, dia belanja sendiri ke toko obat atau ke apotek itu kan begitu ya. Tetapi juga di samping kepentingan-kepentingan lain. Zaman dahulu sebelum alat perekam atau ada aplikasi-aplikasi bagaimana berwawancara dengan seorang narasumber, semuanya masih dicatat. Ada telepon. Saya lanjutkan atau bagaimana? Tahan dulu. Iya. Kita angkat telepon dulu ya Pak ya. Yang Oke, penting baik. bapak izinin sih. Iya, izin ya Pak. Izin Aku dong. nggak sopan lagi sama orang Halo tua gue. Pesona Bahasa. Salam literasi Lah, dengan siapa di mana? dengan Iqbal di Kota Baru. Wah, Iqbal. Iqbal gimana untuk CGR-nya aman ya? Mas Nggak mau Iqbal, dia. Kota Baru. Ya, Ada Silakan. saudara di Jack TV ya? Iqbal juga namanya. enggak. Oh, Enggak. Oh, marah. Ya udah silakan untuk pertanyaannya Mas Iqbal, Kota Baru. Oke, ini pertanyaan saya itu apa fungsi dari tanda apostrof atau tanda titik atau koma di atas, Apa? seperti doa gitu kan, terus koma atas a gitu. Oh, tanda petik yang di atas gitu ya? Koma di atas Ya. itu ya? Mm-mm. Oke. Jadi pertanyaannya apa tadi di awal? Apa fungsi tanda apostrof atau koma di atas? Oke, siap. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya Mas Iqbal ya. Ya. Ya, Sampaikan sama salam keluarga ya. untuk Kota Baru ya. Terima kasih banyak. Nah, ini Papa- harus Papa dong yang harus menjawab Papa, nih. makanya. Pa, ada tulisan-tulisan seperti do, Tapi Terus kayaknya ada koma di nggak apa-apa atas tadi A. dilanjutin sedikit, baru ini dijawab terus soalnya kan kepotong. Al-Quran. Nah, itu tuh tujuannya apa? Fungsinya apa itu Pak? Tapi Ya. itu setelah Papa jawab, Jawab ketika yang tadi Papa dulu. sudah menjelaskan yang sebelumnya. Oh ya boleh. Jadi Bang Iqbal di Kota Baru, nanti setelah saya lanjutkan penjelasan yang Bang Ari sampaikan tadi, nanti baru saya jawab pertanyaan Bang Iqbal. Tadi yang Bang Ari sampai di mana tadi? Yang mana Pak? Yang pertama tadi
penjelasan yang terpotong tadi. Banyak Oke. Banyak banyak sekali. kata-kata Ah. yang sulit untuk dimengerti, Ya. yang pada akhirnya kita takutnya ada malah praktik seperti itu. Adakah upaya dari kantor bahasa untuk menanggulangi hal tersebut? Ya, kita tadi ikut membantulah menyosialisasikan, meluruskan bila ada hal-hal yang salah di masyarakat, terutama masyarakat awam. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Misalkan ada sering masyarakat itu menyebutnya sakit mah, Oke. kan begitu ya. Ah. Nah, jadi seakan-akan mah itu adalah nama sebuah penyakit. Padahal mah liver itu sebenarnya kan kalau dia liver kan hati, kalau mah itu kan perut. Jadi seakan-akan itu menjadi nama sebuah penyakit. Tetapi kan sebenarnya sakit yang terjadi maksudnya mungkin di lambung, Di kan lambung. begitu ya. Sakitnya yang terjadi di lambung. Tapi di masyarakat awam itu dianggap sebagai nama sebuah penyakit. Penyakit. Oke. Padahal bisa saja misalnya kalau dia liver itu kan hati ya. Oke. Jadi ada pembengkakan di hati kan begitu ya. Tapi disebut saja dengan liver. Dan hal-hal lain. Memang dunia kedokteran ini adalah dunia yang menarik. Tidak etis dong ketika misalnya saya keluarga pasien yang paham dengan dunia kedokteran, lalu ini ada pasien juga di depan kami misalnya yang sedang ngobrol, saya bertanya ke dokter sakit apa? Oke. Maka dokter itu bilang, oh ini sebentar lagi, nggak lama lagi, 2 hari lagi meninggal kok ini, kan begitu kan, nggak mungkin disebut Benar, seperti itu. benar. Pasti dokter itu punya kode etik tersendiri. Betul. Tidak pernah disebutkan nama-nama penyakit yang katakanlah separah apapun penyakit itu berusaha dirahasiakan ya Ditutupi, untuk pasiennya, tapi untuk keluarga ya nggak ada Ya, masalah. betul. Disampaikan secara pelan-pelan, secara baik agar keluarga juga katakanlah Menerima. paham seperti apa kan begitu ya. Zaman saya dulu masih kuliah S1, ada teman saya teman saya kuliah, dia itu terkena kanker darah, kanker darah. Dan ketika itu memang masih sulit untuk disembuhkan. Nah, tidaklah disebutkan, dia waktu itu ya kami berkunjung ke rumah sakit, rambutnya sudah tidak ada lagi, sudah kurus kering. Tapi tidak mungkin kan disampaikan ke dia bahwa dia adalah kanker darah atau leukemia tadi kan, yang zaman itu tingkat kesembuhannya itu sangat kecil. Tapi ke dia kan tidak boleh diberitahu agar dia mungkin tidak malah menjadi ini. Makanya kan seberat apapun penyakit, dokter selalu bilangnya, oh ini nggak apa-apa, katanya kan begitu. Itu kan sebenarnya tujuannya biar menjadi sugesti ya, biar menjadi semangat bagi pasien. Oke. Nah, terkait istilah-istilah tadi, ya kita membantu misalnya melalui media-media yang ada, menyampaikan ke masyarakat perihal istilah-istilah medis. Misalkan di Instagramnya kantor bahasa, di Facebooknya kantor bahasa, atau pada kegiatan-kegiatan seperti ini kita sampaikan. Itu tadi terkait pertanyaan Bang Hari yang terpotong. Lalu, Bang Hari ya, bukan Bang Hari. Lalu yang kedua, pertanyaan Bang Iqbal dari Kota Baru tadi, awalnya di ejaan Swandi atau ejaan Republik, fungsi tanda apostrof atau tanda koma di atas itu sebagai penanda bahwa itu adalah huruf ain. Jadi doa, kan begitu ya, diberi tanda apostrof di atas. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia huruf ain, makanya Jumat kan gitu, pasti hurufnya ain. Nah, itu diberi tanda koma atau tanda apostrof ya, koma di atas. Nah, tetapi di EYD atau sekarang yang menjadi EBI, tanda itu tidak digunakan lagi untuk menandakan dia huruf ain. Jadi penanda apakah dia huruf alif atau huruf ain, sama dengan dalam bahasa Indonesia, apakah itu sin, shim, kan begitu ya, shot, kan begitu ya. Kita hanya punya huruf S, kan begitu ya, atau sh tadi, hanya itu. Jadi makanya tidak ada misalnya salad pakai SH, nggak ada huruf SH dalam bahasa Indonesia. Karena memang penanda ponem-ponem atau huruf-huruf yang ada dalam bahasa Indonesia hanya terbatas pada huruf-huruf tertentu. Nah, lalu kalaupun dia alif atau kalaupun dia ain, ya tetap saja ditulis dengan A biasa. Jadi makanya menuliskan Jumat
menuliskan doa ya pakai huruf A. Jadi walaupun itu ain atau alif ya ditulis dengan huruf A. Nah kemudian lalu apalagi guna apostrof saat ini kalau misalnya ada sesuatu yang dihilangkan. Bang Ari buat puisi, maksudnya kata-kata di situ telah, tapi E-nya dihilangkan. Maka tertulislah di puisi itu T baru lah kan gitu ya. Ada E yang dihilangkan. Maka tanda E yang dihilangkan itu boleh diganti dengan koma. Berarti ada huruf yang dihilangkan di sana. Atau ada bentuk-bentuk penghilangan di sana, maka bisa diganti dengan tanda apostrof. Beda tadi dengan tanda petik tunggal. Kalau apostrof itu kan hanya ada satu tadi. Iya. Kalau petik tunggal di awal atau di akhir sebuah kata tadi. Kata tikus misalnya kan gitu ya, diberi tanda petik tunggal berarti ada makna lain dari itu. Atau tanda petik dua, ada tanda kutip atau tanda petik dua, itu juga mempunyai makna tersendiri. Tapi kalau apostrof tadi ada bagian huruf atau suku kata yang dihilangkan pada tulisan tersebut. Jadi tidak lagi digunakan sebagai penanda huruf ain seperti ejaan Republik atau ejaan Swandi yang lama itu. Jadi sekarang tulisan doa itu nggak pakai apostrof Tidak, lagi, Pak ya? Jadi Jumat, gitu ya, doa, langsung. tidak perlu pakai itu. Kecuali, itu pun baru-baru ini diperbaiki. Al-Quran tadi, Maaf. Al-Quran ini kalau EYD yang pertama, Al-Quran itu Al-Qur, Al-Al, baru Ada Q strip. kan gitu ya. Lalu nanti An-nya itu dia tanpa strip. Awalnya ya. Nah kalau sekarang, kesepakatan dengan Kementerian Agama khusus yang berupa nama diri, misalnya Al-Quran, mohon maaf, termasuk juga misalnya Baitul Maqdis, kan begitu ya? Iya. Ada kata-kata tertentu karena dia merupakan nama diri, Ka'bah misalnya ya, nama-nama diri dikembalikan ke bentuk aslinya. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi kontroversi di masyarakat. Nah kalau penulisan sholat tadi ya benar gimana sekarang? Salat ya. Ya, tetap saja biasa salat karena Udah pakai halal jadi ya. tidak mengurangi nilainya, Betul. tidak akan berdosa, kan begitu ya? Tidak akan menghilangkan maknanya meskipun sholat yang selama ini menjadi kewajiban umat muslim ditulis dalam huruf Latin yaitu pakai SALAT. Jadi tidak akan mengurangi makna. Kalau ingin lebih sempurna, tulis saja pakai huruf Arab, huruf Hijaiyah. Aman dia kan begitu ya. Lam ya. Tapi kalau mau ditulis pakai huruf Latin, mau tidak mau SALAT. Artinya tidak ada yang lain-lain melainkan sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim ya yang terdiri dari rukun-rukun tertentu. Nah, itu dia. Jadi tidak usah takut dengan penulisan kata salat tadi yang artinya atau mengurangi keimanan dan lain sebagainya. Enggak ada urusan ke sana. Oke. Nggak Baik, berdosa. semoga Bang Iqbal yang di Kota Baru mengerti ya tentang apostrof tadi ya. Ternyata apostrof udah tidak digunakan lagi nih Bang. Karena baru saja diperbaharui bahwasanya untuk apostrof itu tidak digunakan ketika tulisan-tulisan doa. Oke. Kalau dulu kan itu emang fungsinya sebagai ain gitu ya. Doa, Jumat. Oke lah kalau gitu. Ya, kita masih mau ada video lagi nggak nih tim kreatif? Masih ada? Tapi ya sebelumnya kita mau tanya Waktu dulu kita- sama mereka berdua. Oke. Nggak apa-apa, 3 menit, nanti 1 menit untuk video, 1 menit untuk mereka, 1 menit untuk kita berdua lagi. Yakin bisa? Oke, untuk mereka berdua. Itu untuk penulisan istilah-istilah kesehatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu gimana? Misalnya kayak untuk Yogi ya, ini anti jamur, itu misalnya untuk dunia kesehatan penulisannya di KBBI itu seperti apa? Atau di EBI begitu? Kalau bahasa medis sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tentu mengikuti aturan ya Kak dari Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI itu. Jadi kalau untuk anti jamur, penulisannya benar itu digabung, tidak Digabung. dipisah. Karena Oke. penggunaannya sendiri kan Iya. untuk penggunaan kata anti dan kata yang mengikutinya itu tidak dipisah seperti itu. Jadi selalu diikuti oleh kata yang mengikutinya. Oke. Anti jamur, berarti digabung ya kalau Ya, anti anti jamur. jamur, anti koagulan, dan anti lainnya. Oke, kamu ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nyamuk. Anti nyamuk itu bukan bahasa medis kali. Oh, iya, iya. Itu bahasa orang jualan itu anti nyamuk. Anti nyamuknya Bang gitu. Nah, untuk Dokter Afif sendiri nih, ada yang mau ditambahkan nggak dengan apa yang telah disampaikan oleh Dokter Yogi tadi? Contoh-contohnya mungkin yang kayak aku taunya kan anti jamur itu dipisahin gitu. Jamur Anti ini apa? Jamur gitu. kulit? Ya terserah Iya, jamur mungkin- di mana-mana. Penyakit Manu, jamur kadas itu. kulit Iya. gitu ya. Oh, rap, ada ya.
Oke. Jadi kalau gitu nih sepertinya akan ada pertanyaan. Boleh kita baca sekarang Ibu atau best? Oke. Pertanyaannya akan kita buka minggu depan pemirsa. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan berarti masih ada 2 dokter hebat ini lagi. Masih bersama dokter ini lagi nggak? Oke, tergantung lah. tergantung. Naik kita. Tergantung papa kita mau gimana. Tapi ini kita mau dengar wejangan dari papa deh. Kesimpulan aja sedikit Pak. Kesimpulan tentang tema kita hari ini yaitu berbahasa Indonesia. Seberapa ala besar? profesi dokter itu seberapa besar dalam Dampaknya pengaruh ya terhadap dokter dunia bahasa. kesehatan. Ya, baik. Jadi ya dunia kedokteran atau dunia medis adalah dunia yang unik. Ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dilanggar karena dia merupakan konvensi atau sesuatu yang sudah disepakati bukan hanya secara nasional tetapi secara internasional. Misalnya katakanlah nama-nama penyakit atau istilah-istilah medis lainnya. Mau tidak mau kita sebagai masyarakat harus memahami atau mempermaklumi itu semua. Nah, kantor bahasa di sini ya ikut membantu, misal mencarikan kalau misalnya ada kata-kata atau ada istilah-istilah yang kurang lebih sama dengan maksudnya dalam bahasa Indonesia, itu yang lebih disarankan. Sebagai contoh, kalau misalkan tadi hipertensi kan begitu ya, kita saja yang mengkreasikannya. Hiper itu berlebih, kan ada hiperaktif, hipertensi, dan hiper-hiper yang lain ya. Nah, maka hiper itu artinya ya kelebihan, kan begitu ya. Jadi berarti hipertensi ya kelebihan tekanan darah. Tensi itu kan tekanan Kalau darah. Solina Pak Hiper cantik Pak. Iya. Iya. Iya, berlebih cantiknya Iya, kan begitu mantap, ya. mantap. Berlebihan Lanjut, Pak, lanjut, Pak. cantiknya. hiperbadan. Termasuk hiperaktif dan Oke. kata-kata yang lain. Nah, itu tinggal kita kreasikan mengenai istilah-istilah itu. Jadi masyarakat pun harus lebih kreatif, memahami dan juga menafsirkan, termasuk juga menerjemahkan istilah-istilah yang ada. Jangan pula nanti sampai terjadi kesalahan. Sebagai contoh yang sering, ini contoh lain, meskipun menyimpang dari dunia kesehatan. Takjil itu kan sebenarnya orang Indonesia memahami takjil itu adalah makanan Makanan pembuka, berbuka. kan begitu ya. Iya, benar. Padahal takjil itu sendiri menyegerakan berbuka. Oke. Kan itu kan meleset sekali kan sebenarnya. Jadi takjil itu maksudnya ayo sesegera dicepatkan berbukanya. Jadi kalau misalnya yuk kita mau kemana? Nak beli takjil. Itu Ya, berarti nggak bisa beli. Ya mana bisa takjil itu dibeli. Takjil itu kan proses menyegerakan berbuka, jangan lama-lama. Oke. Tetapi sekarang takjil itu ya adalah Kayak katakanlah makanan. penganan kecil kan Ya. begitu ya. Oke. Seolah-olah ditafsirkan seperti itu. Sering misalnya di masjid-masjid atau di tempat-tempat sholat ada yang butiran apa ya, keramik, mutiara atau apalah, biji-bijian Oke. untuk menghitung yang jumlahnya 33, apa namanya itu? Tasbih. Bukan. Kalau tasbih itu adalah yang diucapkan itu. Subhanallah, subhanallah. Itu tasbih itu. Nah, namanya itu ya bukan tasbih sebenarnya. Tapi bangsa Indonesia menyebutnya itu apa? Tasbih. Kena marah Nah, Anda. Kan aneh kan? Jadi sebenarnya, tapi itu benar dalam bahasa Indonesia menjadi namanya tasbih. Sama Oke. tadi dengan takjil, dilihat di kamus pun takjil itu jadinya namanya makanan. Oke. Padahal Oke. awalnya takjil itu bukan itu. Nah, Oke. ini banyak sekali terjadi seperti itu. Thank Oke, you, baik. Terima Papa. kasih Terima banyak, kasih Pak. banyak, Papa, Mulai besok untuk- kami tidak akan beli takjil lagi. Iya. Terima kasih Udah tahu juga, betul. Terima kasih tuh dokter-dokter kita luar biasa, Dokter Untuk- Muhammad Afif. Terima kasih. Untuk dokter muda Muhammad Yogi Mariadi juga, dan untuk Papa juga sekali lagi terima kasih untuk wajangan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk kreatif juga, dan Aini Decoration juga. Ayo dekorasi juga. Terima kasih banyak. Minggu depan kita masih akan ketemu lagi. Pastinya setiap hari Senin jam 15.30. atau setengah 4 sore pastinya hanya di Jack TV Inspirasi kita. Akhirnya saya Rigi Ordani. Saya Sonia Kita Lumantorwan. berdua pamit undur diri pemirsa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Sana bahasa. Salam literasi.